Apa kabar kawan-kawan? Selamat menyaksikan. Kali ini bersama Rezal dari Front Muda Revolusioner, organisasi yang berjuang untuk mewujudkan revolusi sosialis. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan tentang mengapa harus bergabung dengan Front Muda Revolusioner. Pertanyaan ini membawa kita untuk melihat kondisi dunia saat ini di mana kapitalisme mengalami krisis terdalam sejak 2008 dan dipertajam oleh munculnya pandemi COVID-19. Pandemi ini menjelaskan bahwa kapitalisme telah gagal. Kegagalan ini bisa kita lihat pada langkah-langkah pemerintah dalam menangani epidemi. Di distrik-distrik pabrik terjadi PHK massal. Buruh yang tinggal di hunian sewaan banyak yang bukan hanya kehilangan pekerjaan, namun juga kehilangan tempat tinggal. Buruh perempuan ada yang terpaksa harus bekerja di dalam dunia prostitusi pasca menerima surat PHK. Seorang wanita yang karena tidak lagi mampu untuk membelikan susu pada anaknya, terdorong untuk melakukan bunuh diri. Beberapa pekerja ojek online pun ditemukan tewas bunuh diri di kamar-kamar kos. Sampai hari ini masih banyak mahasiswa yang tidak dapat untuk mengikuti ujian semester, bahkan melanjutkan kuliah semester berikutnya. Ini diakibatkan oleh keterpurukan ekonomi orang tua mereka, yang tak lain orang tua mereka adalah kelas pekerja ya, dan diteror oleh biaya pendidikan yang mahal dan diresahkan oleh para koruptor kampus. Di Amerika terjadi lonjakan lonjakan pengangguran maksud saya. Lonjakan yang luar biasa ini tidak mampu diimbangi oleh persediaan makanan di sana, yang pada akhirnya banyak bank makanan yang tutup. Meskipun jika kita telusuri, Amerika adalah negara produsen pertanian terbesar ketiga di dunia. Namun inilah kapitalisme, sistem yang tidak mampu memenuhi kebutuhan banyak manusia. Di tengah pandemi ini kita saksikan masih ada ya buruh yang dipaksa untuk tetap aktif bekerja, meskipun kita sadar ini sangat mengancam kesehatan dan juga nyawa mereka, dan tentunya nyawa banyak orang ya. Di PT HM Sempurna Surabaya misalnya, pabrik hanya ditutup ketika sudah diketahui ada ratusan pekerja yang tertular oleh 2 pekerja lainnya yang dinyatakan meninggal dunia akibat terjangkit virus corona. Dan ini membuktikan bahwa kapitalisme adalah sistem yang hanya ingin menghisap laba sebanyak-banyaknya semata untuk memenuhi kepentingan pihak perusahaan atau segelintir orang saja, namun mengabaikan kemanusiaan. Di tengah pandemi ini juga kita melihat buruh dijadikan sebagai wadal atau penanggung jawab atas krisis kapitalisme, yang pada akhirnya laba atau profit terus meningkat untuk para majikan, namun gaji yang stagnan atau tidak layak masih tetap harus diterima oleh para pekerja atau buruh. Jika kita tengok ke tahun sebelumnya, di 2019, ada pergolakan revolusioner yang bagi sebagian orang ini terjadi secara kebetulan tanpa disengaja atau hanya episode sementara. Ledakan demonstrasi kolosal ini terjadi di Prancis, di Catalonia, di Sudan, di Irak, di Iran, di Lebanon, Chile, Hong Kong, bahkan di banyak negara lainnya ya, yang pada saat itu meledak, di Papua dan Indonesia juga. Di Prancis, semua komentator borjuis dikejutkan oleh kemunculan gerakan rompi kuning. Sebelum kebangkitan massa ini, semua berjalan sesuai dengan rencana politik tengah dalam pribadi Emmanuel Macron. Reforma-reformanya yang dalam kenyataan adalah kontrareforma ini lolos dengan mulus.
menurut CGT atau Federasi Serikat Pekerja yang pada saat itu memimpin gerakan massa, ada 1,5 juta pekerja yang mengambil bagian dalam aksi pemogokan umum, yang kemudian demonstrasi ini menjadi demonstrasi terbesar sejak bertempur melawan Alain Juppé pada 1995. Lepas dari keterbatasan kepemimpinan, para pekerja mengarahkan kegeraman massa bukan hanya pada reformasi pensiun, namun mengguncang pemerintahan sampai ke sumsumnya yang dan gerakan di Prancis ini nampak turun dari langit seperti petir yang menyambar di siang bolong, dan ini pun terjadi di Hong Kong ya, di mana siapapun yang meragukan potensi revolusioner ini harus melihat setiap peristiwa secara cermat. Sebelum semua peristiwa ini terjadi, para penguasa di Beijing beserta rekan-rekan lokal mereka di Hong Kong nampak memiliki kendali yang penuh. Namun pada akhirnya kita lihat gerakan massa dengan jutaan partisan turun ke jalan dan menggetarkan kediktatoran yang kokoh ini. Sama halnya dengan gerakan di Prancis. Gerakan di Hong Kong nampak muncul secara tiba-tiba dan entah dari mana. Hal yang sama bisa kita temukan juga di setiap gerakan massa yang meledak dari satu negara ke negara lainnya, yang pada akhirnya kita tidak memiliki lagi hak untuk mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi saat ini muncul secara kebetulan tanpa disengaja atau hanya episode sementara. Pergolakan revolusioner di 2019 saat ini muncul lagi di 2020. Kita lihat di Amerika, api protes melawan rasisme ini menyebar ke lebih dari 20 negara dan terus menyebar saat ini. Ini dipicu oleh kematian warga kulit hitam di sana yang dibunuh secara biadab oleh kepolisian berkulit putih. Namun ini bukan hal baru, dan api yang membakar Amerika saat ini api ini sudah tertahan terhadap penindasan dari kapitalis di sana sudah cukup lama dan baru menemukan momennya untuk menyala. Jadi bukan hanya soal rasisme, ini soal kemiskinan, pengangguran dan lain-lain. Dan pada akhirnya kaum revolusioner di Amerika mencapai sekolah revolusi pertama mereka yang tentunya tugas mereka berikutnya adalah menggulingkan kapitalisme. Dan sekolah revolusi ini juga sudah dicapai oleh kaum revolusioner di banyak negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia 1998 yang runtuh adalah rezimnya, namun sistemnya masih berdiri kokoh. Maka tidak heran sampai hari ini masih ada korupsi, masih ada penindasan terhadap kaum perempuan, masih ada perampasan lahan, penggusuran, pembakaran hutan oleh investor, kemiskinan, biaya pendidikan yang mahal, rasisme, dan masih banyak kebusukan dan ketimpangan-ketimpangan lainnya di bawah sistem kapitalisme. Dan tentunya peperangan, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain timbul dari krisis kapitalisme. Maka di sini kita garis bawahi bahwa kapitalisme lah yang menciptakan revolusi, bukan kita yang menciptakan revolusi. Karena jika ada terjadi krisis kapitalisme, maka para kapitalis dengan satu dan lain cara mencoba untuk atau berusaha untuk menyelamatkan kapitalisme dari kebuntuannya. Salah satunya lewat undang-undang ya.
maka tugas kita adalah memenangkan revolusi. Tugas kita adalah memenangkan revolusi, bukan menciptakan revolusi. Untuk memenangkan revolusi kita perlu membangun, ini tugas semua kaum revolusioner ya di dunia. Kita perlu membangun sebuah partai revolusioner, partai yang berdiri di atas fondasi yang kokoh dengan program, metode, tradisi, strategi, dan gagasan yang tepat, yakni sosialisme ilmiah. Dan inilah yang sedang FMR perjuangkan. Ini yang sedang kami perjuangkan dan menjadi alasan mengapa harus bergabung dengan Front Muda Revolusioner. Jadi sekali lagi bergabunglah dengan Front Muda Revolusioner bagi kalian kaum muda dan buruh yang sadar akan penindasan kelas. Karena hari ini adalah perang yang lama, yakni perang antara kelas, antara penindas dan yang tertindas, antara kelas kapitalis dan proletar, antara majikan dan buruh. Jadi untuk kalian yang serius ingin berjuang untuk menggulingkan kapitalisme dan membangun sosialisme untuk kehidupan yang lebih layak lagi, bergabunglah dengan Front Muda Revolusioner, kawan-kawan. Pintu kami terbuka lebar untuk kalian yang ingin bergabung. Saya rasa cukup dulu. Bergabung. Kami sangat menunggu kalian untuk bergabung, kawan-kawan. Bergabunglah dengan Front Muda Revolusioner untuk satu solusi revolusi.